لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Pada kesempatan siang hari ini kita memasuki puncak rangkaian ibadah haji, yaitu Wukuf di Arafah. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, Al-Hajju Arafah, haji adalah puncaknya Arafah. Oleh karena itu, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa bagi kita semua bisa yang hadir sebagai jamaah haji pada kesempatan ini, sehingga mudah-mudahan apa-apa yang kita cita-citakan, apa-apa yang kita harapkan bisa betul-betul terwujud, yaitu menjadi haji hajah mabrur dan mabruroh. Amin ya rabbal alamin. Jamaah haji Ibnu Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmah ibadah haji yang kita laksanakan adalah semakin meneguhkan kita selaku umat manusia akan jati diri kita selaku manusia. Memang manusia merupakan makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga manusia merupakan makhluk yang paling unik. Manusia adalah makhluk yang paling unik. Oleh karena itu, dengan eksistensi manusia ini, hidup menjadi lebih dinamis, hidup menjadi lebih berkembang, dan tentunya mudah-mudahan hidup ini menjadi penuh kebarokahan. Itu tentunya yang diharapkan oleh kita semua. Dengan ibadah haji ini tentunya salah satu hikmah atau takdirah yang bisa kita petik adalah bahwa kita semakin menyadari akan jati diri kita selaku manusia. Pada kesempatan ini selama ibadah haji kita mengenakan pakaian yang untuk bapak-bapak hanya 2 lembar. Ini mengingatkan bahwa kita pada saatnya nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenakan adalah pakaian 2 lembar yang membungkus badan kita. Selebihnya adalah amal ibadah yang kita lakukan selama di dunia ini. Ini salah satu renungan yang tentunya semakin menyadarkan diri kita akan eksistensi kita selaku manusia. Oleh karena itu lebih jauh apabila kita melihat ayat-ayat suci Al-Quran, banyak berbicara, banyak menyeru, banyak katakanlah memanggil yang namanya manusia. Dari mulai An-Nas, kemudian Al-Bashar, dan yang paling banyak adalah Al-Insan. Dalam Al-Quran manusia banyak disebut, dipanggil dengan sebutan Al-Insan, yang artinya adalah manusia. Misalkan dalam surat Al-Ma'arij ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a." Sesungguhnya manusia diciptakan halu'a, dalam kondisi, dalam situasi, dalam karakter halu'a, diartikan keluh kesah. Ini merupakan salah satu keunikan manusia.
Dan tentunya ini pun disadari oleh kita semua bahwa kata Allah, kita selaku manusia kuliko halua, diciptakan penuh dengan keluh kesah. Maka selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, salah satu ciri halua manusia itu adalah wa idza mas'alkanu manua, wa idza mas'alul saru jazua. Apabila manusia ditimpa kesusahan, kesedihan, kepahitan, maka dia akan berkeluh kesah. Dan sebaliknya, wa idza masahul khairu manua. Dan apabila manusia ditimpa kebaikan, maka manua akan diam. Ini merupakan sifat karakter yang ada pada kita semua selaku manusia. Dan apabila ini tidak dibimbing dengan taufik, dengan hidayah, bimbingan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi mengikuti hawa nafsu, barangkali ini akan menyebabkan manusia itu tergelincir kepada kondisi yang tidak diharapkan. Jamaah haji untuk kurban yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bagaimana kita selaku manusia berhubungan dengan pelaksanaan ibadah haji yang kita laksanakan? Di antaranya bisa dikatakan illal musholin, kecuali orang-orang yang selalu melaksanakan ibadah sholat. Dengan ibadah sholat, insya Allah akan menjadikan manusia lebih manusiawi. Manusia akan menggali potensi ilahiyahnya, sehingga akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan ibadah haji yang dilaksanakan. Ibadah haji tentunya melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Maka dengan ibadah haji pun ini mudah-mudahan kita selaku manusia bisa menghilangkan sifat-sifat negatif yang ada pada manusia dan bisa memunculkan sifat-sifat yang positif. Dan itu bisa dimunculkan ketika kita senantiasa bersyukur, senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal musholin alladzina hum ala sholatihim daimun, yang selalu melaksanakan ibadah sholatnya. Termasuk di dalamnya tentu pada kondisi ini adalah kita melaksanakan ibadah haji. Jamaah haji Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga berikutnya dalam rangkaian ayat tersebut disebutkan alladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan dalam harta-harta mereka itu terdapat bagian-bagian tertentu, terutama bagi orang-orang yang punya kelebihan rizki. Tentu ada bagian-bagian tertentu yang di dalamnya bisa saja zakat, infak, sedekah dan sebagainya. Hakul lisai wal mahrum, yang itu merupakan hak bagi pemerintah maupun yang menjaga dirinya. Kemudian yang berikutnya juga dikatakan walladzina hum yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan akan tibanya yang namanya hari yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza dan seterusnya. Dan kalau kita perhatikan kondisi sekarang ini, apalagi kalau tempat ini terbuka, kemudian di atas kita langsung berhadapan dengan matahari, sinar matahari yang demikian kuat, maka kita bisa merasakan begitu panasnya. Apabila ini dianalogikan bagaimana kondisi padang mahsyar kelak di akhirat, ketika seluruh manusia dikumpulkan, bukan hanya dari Indonesia saja tapi seluruhnya, bukan hanya perwakilan saja tapi seluruhnya, bukan saja manusia sekarang saja tapi dari mulai Nabi Adam sampai manusia akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar. Ini dapat kita bayangkan itu bagaimana kondisi yaumul qiyamah. Oleh karena itu, dengan ibadah haji ini, dengan kita berkumpul di Arafah ini pun mengingatkan kita tentang bagaimana kondisi yaumul hisab, yaumul jaza, yaumul qiyamah, dan ini yang dibenarkan oleh kita semua. Dan tentunya yang akan membantu kita semua selaku manusia tiada lain adalah amal soleh, amal kebaikan dari kita
semua. Para jamaah Haji Duyufur Rahman yang berbahagia, ini diantara renungan-renungan bagi kita semua selama ibadah haji itu, yaitu diantaranya kita semakin menginsafi, semakin menyadari akan eksistensi diri, tentang jati diri kita selaku umat manusia, yang padanya yang manusia itu pada satu saat akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita pun selaku manusia yang akan memberikan nilai, yang akan memberikan bobot, yang akan menyelamatkan kita semua, tidak ada lain adalah amal kebaikan, amal ibadah yang kita laksanakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan kita bersama-sama berkumpul di sini juga melaksanakan ibadah haji, ini bagian dari upaya kita untuk bertakarub kepada Allah dan upaya kita menjangkau rahmat dari Allah, maghfirahnya Allah. Ya, mudah-mudahan haji kita menjadi haji yang mabrur, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita itu kembali bersih sebagaimana bayi yang baru lahir kembali. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dokter yang telah memberikan kita tausiah wejangan. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa kita amalkan. Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu mohon dilihat kiri dan kanan. Depan dan belakang, apakah masih ada saudara-saudara kita yang belum hadir di tempat ini? Karena Wukuf Arafah akan segera dimulai. Ini adalah acara puncak yang merupakan salah satu rukun dari haji. Acara selanjutnya insyaallah kita akan bertalbiyah bersama yang akan dipimpin oleh Al-Farah Ustaz Arif. Waktu dan tempat kami persilakan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم صل على
وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا ربان يا رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى
قبله لمن ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن صدق الله العظيم. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ali yang telah memimpin bacaan talbiyah semua dan telah melakukan dengan Al-Quran dan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada beliau dan kepada kita semua yang telah di tengah terik panasnya matahari pada Arafah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kekuatan, kelancaran dan kita bisa melaksanakan hukum ini dengan sempurna. Untuk selanjutnya kita sama-sama mendengarkan dengan khidmat khutbah hukum yang akan disampaikan oleh Al-Karam Kiai Haji Wawan Irawan. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Para jamaah yang dirahmati dan Allah, sebelum berikan khutbah ada amanat dari Bapak Gubernur melalui petugas sektor 5 Mispalang agar mohon sebelum berkhutbah Wukuf di Arafah menyampaikan kepada seluruh jemaah haji yang ada di kloternya untuk memanjatkan doa dan hadiah Fatihah kepada Ananda almarhum Eril, putra Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Emil. Semoga diterima amal ibadahnya dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan, kesehatan, ketabahan menerima musibah yang telah diterima, yang telah terjadi kepada Bapak Gubernur kita, dan juga kepada saudara-saudara kita, orang tua kita, teman kita, tetangga kita yang ada di negeri tercinta, yang lebih terdahulu, yang lebih dahulu, ibu, bapak, adik, kakak, paman, bibi dan sebagainya telah meninggalkan kita. Semoga mereka terima di sisi Allah dengan rahmatnya dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. La hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وأخواننا وأصحابنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وخصوصا من غفر الله ذنوبهم ونور بقبره ونور بقبرها ونور بقبرهم ببركة دعائنا شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا مولانا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشيخنا وأنثانا وذكرنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر له من النار وناجنا من النار وبك من النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, hajjal baita syari'ah ruknan wa sarrafa wujuhana ila qiblatihi dhalika min ni'matil uzma. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man tafa bil baitil atiq dzakiran asma'a rabbihil husna. Allahumma salli وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن خير الزاد التقوى وهي نعمة العزاة ليوم الميعاد. Para tamu Allah, jamaah haji yang dirahmati Allah, muslimin wal muslimat, duyufullah wal duyufur rahman. Pada hari yang penuh rahmat ini, yang penuh maghfirah ini, marilah kita panjatkan puja dan puji dengan penuh rasa syukur yang seterusnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan hari Arafah sebagai hari yang teramat mulia. Pada hari ini Allah mengabulkan semua pinta dan doa hamba-hambanya yang memanjatkan doa kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah bagi Nabi besar, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan risalahnya dari Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya sehingga mengantarkan umatnya ke jalan yang terang, minad dzulumati ilan nur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktaru min ayyatiqallah fihi abadan minan nar min yaumi Arafah." Tiada hari yang Allah telah banyak membebaskan hamba-hambanya dari neraka melebihi hari Arafah. Hadis riwayat Imam Muslim. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padang Arafah hari ini seolah-olah tampak sebagai miniatur padang mahsyar, di mana manusia berkumpul di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Semuanya bertanggung jawab atas perbuatan dan tingkah lakunya. Pangkat, jabatan, harta kekayaan yang selama ini kita kejar, yang selama ini kita usahakan, ternyata tidak bisa menyelamatkan kita, bahkan keluarga terdekat, anak, cucu, saudara. Kondisi ini seperti yang mengingatkan pada alam kematian, alam barzakh yang hanya ditemani kain kafan yang membungkus kita. Labbaik Allahumma